Kembali di Arkais bersama saya Yusuf dan narasumber kita Mas Dwi Cahyono. Ya, siap. Panji ini Mas. Panji ya. Ya. Panjang kalau diceritakan ya. Nggih. Kemarin kita bicara Panji dalam pengertian bahasa. Kemudian kita bicara tentang kisah dan pola-polanya. Pola-polanya. Nah, kali ini kalau orang tahu kisah, ya kan? Berarti orang harus percaya sumbernya di mana. Kan itu. Ya. Melihat bahwa Panji ini klaimnya dalam tanda kutip ya. Ini kan lokal jenius ya, cerita yang memang berasal dari Nusantara. Nah, sumber data yang meyakinkan ini seperti apa? Ya, baik. Jadi Panji itu memiliki perjalanan sejarah yang panjang ya. Memiliki perjalanan yang panjang mulai dari masa Hindu-Buddha, kemudian berkembang memasuki masa perkembangan Islam ya di era Kesultanan, dan jejak tradisinya hadir hingga sekarang. Oke. Nah, dalam perjalanan panjangnya ini tidak semua informasi, terutama informasi masa lalu mengenai budaya Panji itu seluruhnya sampai ke tangan kita. Oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan rekonstruksi historis mengenai budaya Panji, maka mesti tersedia apa yang disebut dengan sumber data. Jadi ragam sumber di mana data mengenai Panji itu didapatkan. Nah, yang oleh karena ini berkenaan dengan budaya Panji di masa lalu, maka sumber datanya itu tentu adalah sumber data masa lampau. Ya, sumber data masa lampau ini kan kemarin kita bicara nih, ada lompatan, artinya dari oral, kemudian disusahkan, ya kan, diliterasikan gitu, kemudian balik ke oral lagi. Nah, ini kan cukup apa ya istilahnya, bagaimana mendeteksinya gitu ya, baik. Bahwa ini yang masa lampau, ini yang sebenarnya lebih kekinian atau apa. Nah, itu rekonstruksinya seperti apa itu? Ya, baik. Jadi sebenarnya meskipun ya jejak Panji itu sudah berabad-abad lampau ya, paling tidak kalau Panji embrionya itu sudah muncul mulai dari abad ke-13, 14 dan sebagainya. Berarti kalau ditilik dari masa sekarang paling tidak kan 700-800 tahun yang lalu ya, 7-8 abad yang lampau. Nah, meskipun jejak Panji itu sangat panjang ya, sejak 7-8 abad yang lalu, tetapi beruntung untuk kita ya yang hidup di masa sekarang, terdapat beragam sumber data yang dapat dipergunakan untuk mengeksplorasi informasi. Dan sumber data itu kan digunakan untuk mendapatkan data. Data adalah informasi, sehingga dari sumber data inilah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan Panji di masa lampau, budaya Panji di masa lampau. Nah, pertanyaannya sumber data apa saja yang dapat didayagunakan untuk kepentingan itu? Nah, terkait dengan yang kita bicarakan kemarin itu, ada beragam jenis sumber data yang bisa didayagunakan. Yang pertama adalah sumber data tekstual, sumber data tekstual, karena kisah Panji juga mengalami transformasi dari oral ke teks, gitu ya, sehingga sumber data tekstual itu bermanfaat ya untuk mendapatkan informasi tentang budaya Panji ya, beberapa abad yang lampau. Sumber data tekstual dapat dirinci, yang memuat tentang Panji itu dapat dirinci ke dalam dua subjenis ya, yaitu sumber data epigrafi ya, sumber data epigrafis, yaitu sumber data yang berupa prasasti ya. Kita nanti akan bicarakan ada beberapa prasasti yang di dalamnya memuat informasi tentang Panji, yang pertama. Nah, selain sumber data tekstual yang berupa prasasti atau sumber data epigrafi, sumber data informasi tentang Panji
melimpah pada sumber data tekstual yang berupa susastra. Ya, jadi beruntung kita mendapatkan cukup banyak susastra-susastra yang memuat tentang varian-varian kisah Panji, gitu ya. Nah, jadi yang pertama dengan demikian adalah sumber data tekstual, baik itu prasasti atau susastra. Yang pertama. Nah, yang kedua, seperti juga yang kemarin kita bicarakan bahwa Panji juga mengalami transformasi dari oral ke literal, kemudian juga mentransformasi juga ke visual. Oleh karena itu sumber data yang berupa kebendaan, benda ya, sumber data kebendaan atau kita menyebutnya dengan sumber data arkeologis ya, sumber data artefaktual. Jadi kalau yang pertama tadi tekstual, yang kedua ini adalah sumber data artefaktual. Jadi ada sejumlah artefak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi. Nah, paling tidak ada 2 sub artefak yang memberikan informasi kepada kita tentang budaya Panji di masa lalu, yaitu sumber data relief candi. Kita juga cukup banyak mendapatkan kisah-kisah Panji itu dalam bentuk relief, relief candi ya. Berarti di candi-candi itu juga ada relief itu ya? Tidak semua candi ya, tidak semua candi. Tapi juga tidak hanya candi. Ada relief cerita Panji yang dipahatkan pada candi, ada relief cerita Panji yang dipahatkan pada patirtan, sumber air juga ya, atau pada bangunan-bangunan lain seperti misalnya Punden Perundak misalnya ya. Nah, itu juga kita dapatkan ya. Jadi sumber data artefaktual yang berupa relief. Nah, masih berkenaan sumber data tekstual yang berhubungan dengan Panji budaya Panji di masa lalu, yaitu sumber data ikonografis yang berupa arca, arca Panji ya. Bahkan bukan hanya kita dapati di Jawa khususnya jejak ikonografis, jejak artefaktual yang berupa arca yang menggambarkan tentang tokoh Panji, bahkan ada indikasi ada indikasi bahwa Sekartaji juga diarcakan. Bahkan tokoh pendamping Panji, Kertala, juga diarcakan. Termasuk juga tokoh pengiring, yaitu Kadean yang semacam Punokawan, itu juga diarcakan. Seperti misalnya itu didapat di mana itu? Arca-arca Panji yang ditemukan di Grogol ya, di Grogol. Jadi kalau sayang sekali arca itu sudah tidak kita dapatkan utuh, gitu. Jejaknya sekarang itu di mana. Tetapi dari foto dokumen yang dibuat oleh Oudkundige Dienst, itu semacam jawatan purbakala ya di masa lampau, itu sempat memuat foto dokumen tentang temuan-temuan arca dari Grogol. Nah, hanya yang jadi persoalan Grogol yang dimaksud itu di Jakarta juga ada Grogol ya. Nah, di Jawa Timur sendiri ada 2 tempat yang memiliki nama Grogol ya. Arca itu memang ditemukannya itu kalau di foto itu ya, di foto dokumen itu dikatakan arca dari Grogol yang berlokasi di Sidoarjo. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah ini Grogol Sidoarjo, tetapi perlu kita lacak lebih lanjut kalau memang itu di Sidoarjo, apakah di desa atau dusun Grogol di Sidoarjo itu ada jejak-jejak lain yang menguatkan bukti bahwa ada jejak Panji di situ. Tapi yang menarik justru ada Grogol yang ada di Kediri. Nah, di Kediri itu ada satu desa sekaligus kecamatan yang bernama Grogol, dan tidak jauh dari Grogol itu juga ada candi dengan reruntuhan candi dengan relief cerita Panji, yaitu Gambyok. Gitu. Oleh karena demikian juga settingnya, karena Grogol Kediri itu lereng Wilis ya. Jadi dan itu karena Kediri ya, berarti sesuai dengan atau selaras dengan setting historis dari cerita Panji ya, yang setting historisnya kan Jenggala Kadiri ya. Oleh karena itu ini memang belum clear benar ya. Ini apakah Grogol yang dimaksud itu adalah belum ada Grogol investigasi ya dari ini saya kira memang perlu diinvestigasikan tentang memastikan apakah Grogol yang disebut di dalam foto dokumen itu adalah Grogolnya Sidoarjo. Boleh jadi memang itu adalah arca dari Kediri yang dipindahkan ke Sidoarjo, dan ketika di foto itu
keberadaan arca itu ada di Sidoarjo. Ya, okay. Tapi muasalnya belum tentu dari Sidoarjo, bisa saja ya, dari Kediri. Misalnya ya. kita mendapatkan arca Mahaksobia yang sekarang di Taman Simpang Surabaya ya, Taman Hapsari Surabaya, belum tentu arca itu memang asalnya dari sana. ya. Tapi ketika difoto, arca itu keberadaannya sudah di Taman Simpang atau Taman Hapsari Surabaya. Nah ini, jadi itu sumber data ikonografis ya, ikonografis yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa Panji tidak hanya divisualkan dalam bentuk relief, tapi juga diarcakan gitu ya, diarcakan ya, dalam bentuk arca yang tiga dimensional, jadi sculpture in round gitu ya, jadi arca tiga dimensional, bukan hanya Panji tetapi juga kekasihnya, juga para pengiringnya, termasuk kekasihnya enggak, yang ditemukan di Grogol itu Panji, Kertolo dan Kadean. Nah, tapi arca yang diduga sebagai Candrakirana atau Sekartaji itu juga kita dapati di Museum Nasional, gitu ya, sehingga ini menguatkan informasi bahwa bukan hanya Panji yang diarcakan, tetapi juga kekasihnya yaitu Sekartaji. Nah, selain sumber data tekstual dan artefaktual, ada jenis sumber data lain yang juga bermanfaat untuk menyingkapkan informasi, menyingkapkan gambaran tentang Panji di masa Hindu-Buddha, yaitu sumber data sumber data yang berhubungan dengan seni pertunjukan. Ya, memang seni pertunjukan yang berlakon Panji tidak sampai ke tangan kita ya sekarang, karena pada masa lalu itu kan belum ada teknik untuk mendokumentasikan seni pertunjukan ya. Tetapi gambaran bahwa Panji itu sudah hadir di seni pertunjukan itu diberitakan di dalam sumber data prasasti atau susastra, sehingga paling tidak dari sumber data prasasti atau susastra kita memperoleh informasi memperoleh gambaran bahwa pada masa Hindu-Buddha Panji sebagai sebuah lakon untuk sendratari itu sudah hadir, sudah hadir gitu. Nah, pada masa yang lebih muda, pada masa yang lebih muda kita mendapati sumber data tentang Panji itu dari sumber data oral. Banyak tradisi-tradisi lisan yang yang di dalamnya memuat kisah tentang Panji. Walaupun di sumber data lisan itu belum tentu tokoh Panjinya disebut-sebut gitu ya, disebut-sebut misalnya di cerita ada juga yang mengatakan ada kemungkinan cerita tentang Timun Mas misalnya itu juga punya akar ke Panji, sedangkan di cerita Timun Mas sendiri tokoh Panji tidak dimunculkan. Mungkin yang dimaksud Timun Mas itu adalah bentuk samaran dari Sekartaji gitu ya. Nah itu, jadi ini hadir di dalam sumber data oral, termasuk cerita mengenai Cindelaras itu kan juga jelas, kalau itu jelas karena siapa Cindelaras, siapa ibunya itu adalah Panji dan kekasihnya dalam penyamaran. Memang ketika Panji itu terpisah dengan kekasihnya, ketika disintegrasi, keduanya kemudian hadir dengan nama lain, dengan di posisi yang terpisah gitu ya, di luar keraton gitu ya. Ngenger ke orang lain. Misalnya di cerita Andi-Andi Lumut, Panji justru ngenger di seorang janda gitu ya, seorang janda di lereng gunung, karena itu kisah yang digambarkan itu ngunggah-ngunggahi gitu ya. Ini kata ngunggah ini berarti perempuan yang melamar laki-laki, tapi kata unggah ini memberikan petunjuk kepada kita posisi Panji itu pada topografi yang lebih atas gitu, berarti dia tinggalnya itu di lereng gunung gitu ya. Nah, oleh karena itu konteks Mbok Rondo Dadapan ya, di cerita Andi-Andi Lumut ini memberikan gambaran kepada kita tentang setting geografisnya itu adalah setting lereng gunung. Apakah yang dimaksud ini adalah lereng Wilis gitu. Oleh karena itu Dadapan juga ada yang mencoba melokasikan itu ada di lereng Wilis. Nah, ini juga merupakan sumber informasi ya yang penting dalam kaitan dengan Panji. Nah, pada saat yang terakhir yang juga perlu ini keuntungan bagi kita masih mendapatkan sejumlah seni pertunjukan tradisional, bukan hanya
di Jawa Timur ya, tapi juga di berbagai tempat yang ada di Jawa Timur itu, di berbagai daerah ya, seperti misalnya di Malang, kemudian di Jombang, misalnya, kemudian di Madura gitu, terutama di Sumeneb, kemudian di Jawa Timur lainnya di Tapal Kuda itu juga ada jejak di Situbondo misalnya di daerah Panji ya. Dan menarik juga karena di Situbondo juga ada satu tempat yang bernama Panji, dan di daerah Panji itu juga mendapati jejak-jejak seni pertunjukan lama ya yang berlakon Panji gitu. Nah di Jawa Tengah juga kita jumpai hadir ya, baik di kawasan sekitar Yogyakarta, ataupun Surakarta termasuk Gunung Kidul, kemudian di Jawa Barat, bahkan juga di luar Jawa. Seni pertunjukan berlakon Panji paling tidak kalau tidak dalam bentuk sendera tari ya, itu adalah tari ya. Tari dengan tokoh Panji itu hadir di bahkan yang menarik perhatian kita, kata Panji itu juga digunakan untuk menyebut nama tempat, Mas. Bisa nama desa, bahkan juga nama kecamatan ya. Seperti tadi saya sebut ada nama Panji yang digunakan sebagai nama desa dan sekaligus nama kecamatan di Situbondo ya. Di Malang juga ada Kepanjen, yang dari kata Kapanjian. Di Blitar juga ada Kepanjen. Di sekitar Keraton Sumeneb ada Kepanjen. Nah ini memberikan gambaran tentang kita bahwa tempat-tempat itu dahulu merupakan tempat tinggal dari orang-orang kelas orang-orang bangsawan ya. Jadi mereka kelas-kelas tempat Panji tinggal dari ya. para Panji gitu ya. Para Panji. Dan itu jadi Panji juga hadir di toponimi ya, hadir sebagai nama tempat. Nah, semua informasi ini ya, baik sumber data informasi yang berasal dari sumber data tekstual, sumber data artefaktual, sumber data oral, seni pertunjukan, malah juga di toponim ini merupakan informasi-informasi yang mesti harus kita eksplor, kita eksplorasikan untuk memperoleh gambaran. Nah, tinggal kita menempatkan sumber-sumber data itu pada kurun waktu yang mana. Kalau sumber data epigrafi misalnya prasasti, ini tepat untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Panji pada masa Hindu-Buddha misalnya. Relief candi masa Hindu-Buddha, arca masa Hindu-Buddha. Teks itu ada teks yang dari masa Hindu-Buddha, tapi juga ada teks-teks Panji yang di era Kesultanan. Nah sehingga dengan menggunakan, kalau istilah saya, dengan melakukan eksplorasi lintas sumber data ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang Panji itu untuk beberapa lapis masa. Ada yang lapis masa Hindu-Buddha, lapis masa perkembangan Islam, bahkan tradisinya yang berlangsung hingga sekarang. Nah, inilah yang mesti ya pertama kali dilakukan itu adalah mengidentifikasikan dulu, menginventarisasi dulu. Diinventarisasi, nah setelah diinventarisasi, diidentifikasikan dan dikelompokkan ya. Nah, setelah ketemu inventarisasi mengenai sumber-sumber data itu, baru tahap yang kedua kita melakukan eksplorasi. Informasi apa yang bisa dieksplor, yang bisa ditimba dari ragam sumber data itu. Nah, setelah ragam sumber data-datanya didapatkan, maka pekerjaan berikutnya, langkah berikutnya adalah melakukan rekonstruksi historis. Nah, ini adalah tentu ini merupakan tahap-tahapan riset ya. Nah, setelah tahapan riset yang mengarah kepada eksploratif ya, dan eksplorasi khasanah budaya Panji itu, maka tahapan berikutnya lagi kalau mau dikaitkan dengan kepentingan kekinian, bagaimana itu dikonservasi. Nah, itu kita jadi ngomong konservasi. Bagaimana dimanfaatkan. Nah, nanti selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana upaya mengkonservasikan, memfungsionalisasikan dan seterusnya gitu ya. Tapi kita lihat jejak-jejaknya dulu lah gitu. Dari jejak-jejak itu ya kan, dari mulai data-data dan informasi yang ternyata lintas masa. Terus Panji sampai pada topeng Panji ini gimana ceritanya? Ya, baik. Jadi ini menarik ya kalau kita melacak Panji itu dari sumber data teks yang berupa prasasti ya. Nah, pada masa sekarang properti ya, properti tari ya, properti tari yang digunakan untuk menutup muka itu disebut dengan topeng, seperti yang di display ini adalah properti tari yang dinamai topeng ya. Ada beragam istilah yang bersinonim dengan topeng, yaitu tapuk ya, dan tapal ya. Jadi
topeng, tapuk, tapel. Ini menunjuk pada benda yang sama, yaitu properti tari yang menggambarkan figur. Ini kan figur ya. Ini adalah tokoh-tokoh peran ya, yang ditangkupkan ya, ditangkupkan ke muka ya, ke muka. Nah, mengapa disebut dengan tapuk? Ya? Jadi kalau ini kan tapak tangan ini ya, ditapuk gitu ya. Dan tapuk ini ada cekungan ini. Nah, karena itu topeng ini selalu begitu, ada cekungan ini karena ditampilkan sini. Nah, ini tapuk. Karena tempel, maka sebutan lainnya tapel. Ya, tapel itu kan sesuatu yang dilapiskan pada sesuatu yang lain. Misalnya tapel jaran. Sepatu kuda itu kan disebut tapel jaran gitu. Nah, jadi justru istilah-istilah yang banyak digunakan di sumber data susastra ataupun prasasti itu adalah tapuk atau tapel ya. Dan yang menarik perhatian kita ini khususnya yang berkenaan dengan sumber data prasasti ya, dan lebih khusus lagi di daerah Malang, kita justru mendapati paling tidak 3-4 prasasti dari masa pemerintahan Sendok ya, dari masa pemerintahan Sendok ya, berarti itu kan di awal abad 10 ya. Abad 10 itu kita mendapatkan informasi tentang matapel. Matapel itu artinya mengenakan topeng. Untuk konteksnya itu memang penyajian seni pertunjukan, karena konteks pembicaraan itu ketika pasca upacara penetapan tanah bertigan, penetapan sima. Jadi pada masa lampau ketika ada perhelatan penetapan desa Perdikan ya, atau Sima atau Swatantra itu kemudian diakhiri itu dengan menyajikan beragam seni pertunjukan. Salah satu yang seni pertunjukan itu adalah seni pertunjukan yang mengenakan penutup muka, mengenakan tapel gitu ya, mengenakan tapel. Di Bali pun itu juga disebut tapuk atau tapel, sehingga ada tapuk haji, ada tapuk barangan. Jadi pada masa lalu seni pertunjukan yang mengenakan topeng itu ada seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keraton, sebutannya tapuk haji. Tapi ada tapuk barangan. Kata barangan itu seni pertunjukan yang dijanjikan secara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Kayak ngamen gitu ya. Jadi ada seni pertunjukan yang memang itu area sajiannya itu di sekitar lingkungan keraton, rumah-rumah tinggal bangsawan gitu ya. Jadi lebih ke gedong ya. Sajian yang ditampilkan di gedong gitu ya. Di satu lingkungan yang yang lingkungan dalam ya. Karena itu dulu sebutan lingkungan dalam itu watak ijro. Tapi ada juga yang tidak di watak ijro, tapi di luar watak ijro, di luar lingkungan keraton, dan itu disajikan sebagai seni pertunjukan berkeliling yang disebut barang ya. Nah, pada dalam bahasa Jawa baru kata barang masih dikenal dalam arti apa yang sekarang itu disebut dengan ngamen. Dulu ada istilah yang mirip dengan ngamen, namanya men-men. Jadi men-men itu ya seni pertunjukan yang lebih komis ya, lebih berkenaan dengan hal-hal yang lucu, hal-hal yang komis gitu. Dan itu juga disajikan secara berkeliling. Itu namanya men-men. Jadi ada tapuk yang disajikan. Dan pada masa lalu sudah dibedakan. Jadi kalau di prasasti-prasasti Bali itu disebutkan bahwa patulak kriya, jadi semacam jasa, jasa yang diberikan kepada penyaji seni pertunjukan untuk tapuk haji dan tapuk barangan itu berbeda, karena barangkali juga berkaitan dengan kualitas pertunjukannya ya, berkaitan dengan estetikanya. Tapi yang menarik perhatian kita bahwa pada masa lalu pun seni pertunjukan itu juga sudah menjadi sajian yang profesional ya. Jadi ada jasa yang diberikan untuk seseorang atau sekelompok orang yang menyajikan seni pertunjukan, karena itu ada fungsi ekonomik juga. Jadi udah profesional sebenarnya. Profesional. Jadi ada juga yang memang tidak profesional, amatiran ya, karena misalnya dalam kaitan dengan cerita Panji, Hayam Wuruk juga sempat tampil dalam satu pertunjukan teater yang berlakon Panji. Tak tentu Hayam Wuruk bukan pemain profesional dalam hal ini, lebih amatir ya, karena seorang raja yang tampil di publik untuk menghibur masyarakat gitu ya. Jadi memang ada seniman yang
mementaskan cerita Panji, masuk pada kategori seniman profesional yang mendapatkan jasa, ya, mendapatkan semacam upah. Kalau dalam prasasti Bali itu disebut patulak kriya, itu ya. Tapi ada yang memang seniman amatir ya, tidak untuk mendapatkan jasa atau upah dari seni pertunjukan yang ditampilkan. Nah, jadi kalau melihat sumber-sumber ini, jadi Panji memang sudah cukup banyak hadir, dan di prasasti-prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Sendok itu seni pertunjukan yang mengenakan properti berupa berupa tapuk atau tapal, yang dalam hal ini berupa topeng, itu sudah disebut. Cuma yang belum jelas apakah topeng yang disebut-sebut di dalam prasasti Sendok itu adalah topeng untuk figur cerita Panji, karena ada kemungkinan di era itu, di awal abad 10, cerita Panji belum muncul. Ya. Nah, jadi mungkin juga itu adalah topeng yang menggambarkan tokoh-tokoh peran, tapi bukan tokoh peran dalam cerita Panji, mungkin tokoh peran dalam cerita Mahabharata atau Ramayana. Ya. Karena memang kadang-kadang kita membutuhkan gambaran tentang tokoh peran yang pemeran itu tidak memberikan menampilkan figur seperti itu. Misalnya contoh, saya memerankan Hanuman. Nah, itu kan sulit juga ya kalau wajahnya itu didandani sebagian rupa menggambarkan Hanuman atau raksasa. Nah, inilah dibutuhkan topeng ini untuk menggambarkan tokoh-tokoh peran yang dalam diri penyaji seni pertunjukan itu tidak mencerminkan tokoh peran itu. Jadi pentingnya topeng itu adalah membaca figur, karakter, figur karakter dari kan, ya? Dari tokoh-tokoh peran itu bisa ditampilkan oleh topeng, karena itu warnanya, bentuk matanya, bentuk hidungnya, kemudian kesan-kesan psikologis dari tokoh itu yang tergambar pada raut wajah dan sebagainya, itu memberikan karakter gitu kan. Nah, inilah yang pentingnya properti ini. Nah, pada prasasti-prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Sendok, terutama ditemukan di Malang bagian utara dan timur, itu kita mendapatkan data-data itu. Nah, bahkan juga yang menarik perhatian kita, ada satu istilah yang disebut dalam prasasti dari masa pemerintahan Sendok itu, istilah yang bunyinya begini, juru ning mangrakat. Nah, kata rakat ini mengingatkan kita pada raket. Raket itu juga sebutan untuk topeng itu bisa disebut raket. Karena itu direkatkan, raket. Dan secara lebih khusus kata raket di Bali itu digunakan untuk menyebut seni pertunjukan dalam bentuk sendera tari dengan kisah Panji, gitu ya, kisah Panji. Nah, jadi kata rakat itu pada mulanya tidak langsung, tidak senantiasa menunjuk pada cerita Panji, tapi bisa juga cerita lain yang dipentaskan dengan menggunakan properti topeng. Seperti juga di Bali itu, rakat itu juga bisa juga mengenakan topeng, misalnya ada rakat, ada arja dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita melihat gambaran semacam ini, maka sebenarnya ada sumber-sumber data yang berasal dari prasasti yang di dalamnya memuat informasi, walaupun sekilas ya Mas ya. Ini kan sekilas ya. Tapi kan penting. Ya, kan penting. Paling tidak namanya, ada pengupahan atau tidak, kategorinya. Ini kategori seni pertunjukan Panji di lingkungan keraton dan luar keraton. Ini ambarang dan sebagainya itu tergambar. Nah, lebih jelas dari itu, yang kalau di prasasti itu hanya memberitakan tentang tentang hal-hal yang sekilas ya, jadi semacam highlight saja. Detailnya justru kita dapati pada susastra, karena susastra Panji itu memuat informasi tentang kisah, sehingga susastra Panji ini juga dapat digunakan sebagai referen, referen bagi kreator ya, kreator seni pertunjukan dengan lakon Panji itu untuk menciptakan satu koreografi, satu karya sendera tari yang berkenaan dengan Panji. Nah, tapi yang menarik perhatian kita, Mas, ternyata kisah Panji itu tidak hanya hadir dalam susastra. Kalau di sumber data teks ya, tidak hanya hadir dalam sumber data teks, tapi kita juga memperoleh sebuah prasasti yang di dalamnya memuat
sinopsis tentang cerita Panji ini enggak lazim gitu ya. Ada prasasti yang di dalam umumnya prasasti itu memuat tentang produk hukum yang berkenaan dengan perubahan status desa. Ini malah sinopsis cerita Panji diprasastikan. Diprasastikan. Nah, prasasti ini menarik gitu ya. Ini di mana ini prasasti? Nah, prasasti ini justru ditemukan di Malang bagian timur, ya. Di Malang bagian timur. Lokasi penemuannya di Gubuk Lakah. Karena itu seringkali disebut prasasti Gubuk Lakah. Atau disebut juga prasasti Pabanyolan. Karena mengapa disebut prasasti Pabanyolan? Karena di dalamnya itu memuat sinopsis cerita Panji yang komis, yang lucu gitu lucu. Ya, yang lucu. Ini menjadi dan tergambar di situ. Kalau kita lihat teksnya, ini prasasti dari masa Majapahit ya. Tergambar di situ bahwa penulisnya itu bukan sastrawan keraton, tapi sastrawan luar keraton karena di dalam prasasti Pabanyolan itu disebut dapur pajaran. Ya, jadi dapur itu tempat orang melakukan kegiatan peribadatan ya, dengan peribadatan, dan kata pajaran itu dari kata paajaran, tempat pembelajaran. Jadi tempat pembelajaran yang ada di tempat-tempat terpencil, sangat mungkin itu di lereng Semeru karena di Malang Timur itu masih ada desa yang bernama Pajaran. Gubuk Lakah juga di Malang bagian timur pada lereng bawah dari Gunung Semeru. Jadi ini menjadi petunjuk pada kita bahwa budaya Panji, termasuk seni pertunjukan Panji atau cerita Panji tidak hanya berkembang di lingkungan keraton, tapi juga berkembang di tempat-tempat pembelajaran yang ada di luar keraton, sampai di daerah-daerah pinggiran, di Mandala, di Karsian, di dapur di pajaran-pajaran ini, tempat pembelajaran ini. Dan penulisnya tidak selalu sastrawan yang merupakan sastrawan keraton, tapi juga bisa saja sastrawan luar keraton. Kalau kita melihat kisah-kisah yang termuat dari cerita Panji, sangat mungkin justru cerita-cerita Panji itu berkembang itu di luar keraton, Mas. Karena itu diceritakan macam-macam ya. Ceritakan tentang lereng gunung, diceritakan tentang suatu kehidupan pertanian dan gitu mengalami ini ya, metamorfosa ya, dia semakin berkembang gitu banyak. Betul. Oleh karena itu dari informasi cerita Panji kita bisa mendapatkan juga gambaran tentang pedesaan ya, pedesaan di masa lampau. Bahkan dari lagu Entit saja kita bisa memperoleh informasi tentang bagaimana Demang Entit itu memberikan pembelajaran kepada masyarakat petani untuk menanam tanaman sayur-sayuran sehingga bisa menghasilkan kacangnya panjang-panjang, timunnya belenak-belenak, dan sebagainya. Coba dinyanyikan itu, entit, ya kan? Sopo sing nandur. Nah itu. Jadi siapa yang menanam gitu. Demang Entit mengatakan sing nandur aku. Jadi sebenarnya ini transformasi ilmu pengetahuan, ya kan? Artinya dari Panji ini bisa menjadi satu transformasi ilmu pengetahuan yang bisa diserap untuk pembelajaran masyarakat banyak, ke pertanian, ke macam-macam. Betul. Makanya jadi Panji itu cukup alasan menurut saya ya. Cukup alasan untuk dikontekskan tidak hanya dalam konteks sastra, tidak hanya dalam konteks kesenian, tetapi dalam konteks budaya, bahkan ekokultura, karena informasi-informasi ekologis ya, itu juga banyak hadir di situ. Kalau kita lihat di relief cerita Panji, kita bisa melihat misalnya bagaimana misalnya di Punden Berundak yang ada di Gunung Penanggungan, ini malah di lereng tengah Gunung Penanggungan itu Punden Berundak di Kendali Sodo itu menggambarkan bagaimana gambaran tentang Telaga Pager. Nah itu kan gambaran tentang sumber air besar. Bahkan pada relief itu kita bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana membuat pancuran air yang bersusun dari bambu. Nah, sehingga bisa kita dapatkan bagaimana tentang pancuran air dari bahan bambu. Nah ini kan informasi ekologis. Oleh karena itu cukup alasan untuk mengatakan bahwa sebenarnya informasi yang kita dapati dari beragam sumber data Panji itu adalah informasi yang multi aspek gitu ya. Jadi tidak hanya aspek yang berkenaan dengan kesenian, tapi juga aspek yang berkenaan dengan militer, dengan sosial, dengan ekologi, dengan religi, dengan macam-macam gitu ya. Nah itu. Nah jadi inilah yang memberikan alasan untuk mengatakan ya, artinya menurut saya cukup alasan ya untuk mengatakan bahwa Panji itu semacam ensiklopedi ya, ensiklopedi tentang budaya Jawa. Tidak hanya pada masa tertentu,
tapi lintas masa. Kita bisa mendapatkan gambaran tentang budaya Jawa pada masa Hindu-Buddha, kita mendapatkan gambaran budaya Jawa pada masa perkembangan Islam, bahkan juga tradisinya hingga sekarang. Nah, informasi-informasi inilah yang mestinya perlu dieksplor terlebih dahulu supaya kita mendapatkan gambaran dulu ya. Paling tidak rekonstruksi historisnya dulu. Nah, berdasarkan rekonstruksi historis yang didapat itulah selanjutnya bisa dikeluarkan macam-macam, bisa dikeluarkan polanya. Tadi kita bicara pola ya pada pertemuan pembicaraan terdahulu. Kita bisa membicarakan tentang pesan-pesan apa yang disampaikan. Kita bisa juga mendapatkan gambaran tentang teladan apa saja yang bisa kita teladani dari tokoh-tokoh teladan dalam cerita Panji yang detailnya tentang teladan-teladannya, pesan-pesannya itu bisa kita sampaikan nanti di pembicaraan mendatang. Gitu. Artinya dari sini bahwa Panji tidak hanya sekedar bisa dilihat sebagai sebuah karya seni, karya sastra seperti sekarang ini. Tapi sebenarnya kalau kita mengumpulkan semua informasi itu, ini adalah semacam ekosistem budaya Jawa itu tergambar. Betul. Ya, ini memang ekosistem ya. Kalau kita bicara ekosistem itu adalah sistem ya. Karena dalam sistem itu kan ada komponen-komponen. Nah, komponen-komponen yang berrelasi satu sama lain, yang membangun apa yang kemudian kita sebut sebagai sistem itu. Nah, komponen religi misalnya dengan komponen ekologis misalnya sangat terkait gitu ya. Karena itu yang menarik kalau kita lihat cerita-cerita Panji yang menjadi ending bagian-bagian akhir cerita itu ketika Panji dengan kekasihnya itu menuju ke sumber air, ke air gitu ya. Adegan bahkan yang kalau kita lihat ya di penataran misalnya di Patirtan dalam penataran, justru di Patirtan itu kita dapatkan patung Panji dan Chandra Kirana yang sebagian kakinya itu terendam air gitu. Jadi ini semacam kontemplasi gitu ya. Kontemplasi jadi pelarutan ya. Pelarutan dengan menggunakan media air. Ini semacam kalau di religi itu semacam diksa air. Jadi pensucian dengan menggunakan wahana air. Nah, jadi informasi-informasi religius dan ekologis ini terbangun berrelasi di dalam cerita Panji gitu ya, sehingga dalam cerita Panji itu kita sebenarnya bisa mendapatkan, saya setuju gitu ya, tentang ekosistem budaya pada zamannya ya, artinya pada ketika sumber data itu hadir. Kalau itu sumber data itu hadirnya dari masa Hindu-Buddha, paling tidak ya ekosistem budaya Jawa pada masa Hindu-Buddha menurut informasi yang kita dapati dari jejak-jejak Panji ya. Memang tentu sebagai informasi dari Panji bukan satu-satunya, masih ada informasi-informasi yang lain ya. Tapi paling tidak Panji berkontribusi memberikan informasi untuk mendapatkan gambaran tentang budaya Jawa tidak hanya dalam satu masa tapi lintas masa. Gitu. Jadi begitu kira-kira pembicaraan kita ini yang bisa kita tangkap bahwa dari cerita Panji yang lintas masa itu kita punya gambaran ekosistem budaya Jawa secara utuh. Jadi selayaknya ini bisa juga menjadi embrio ensiklopedia budaya Jawa di dalam konteks itu. Memang kita juga memiliki karya-karya besar ya, karya-karya besar yang disebut-sebut sebagai ensiklopedia budaya. Misalnya Negara Kertagama itu juga disebut-sebut oleh Pesho itu sebagai ensiklopedia budaya Jawa di abad 14 gitu ya, karena itu Majapahit. Di masa Majapahit. Karena itu Pesho menerbitkan buku berjilid itu tentang gambaran budaya Jawa yang tergambar dalam tanda petik ensiklopedia, yaitu Negara Kertagama. Nah, kemudian pada masa yang lebih muda yang juga seringkali disebut-sebut sebagai ensiklopedia budaya Jawa di era Kesultanan itu adalah Centini. Nah, Panji menilik datanya yang berlimpah itu, maka bukan tidak mungkin jejak-jejak budaya Panji yang sampai ke tangan kita, sumber data Panji yang sampai ke tangan kita yang beragam dan jumlahnya banyak itu dapat dijadikan sebagai sebagai bahan untuk memformulasikan apa yang disebut sebagai ensiklopedia budaya Nusantara. Mungkin bukan hanya Jawa, karena jejak Panji kan tersebar di
berbagai penjuru daerah di Nusantara. Bahkan sampai ke luar ya, ke termasuk Semenanjung, ke Thailand dan macam-macam ya. Cerita ini diadaptasi sampai ke sana. Betul. Ya. Termasuk juga yang tidak kalah pentingnya itu tentu adalah pesan-pesan, nilai-nilai yang nanti akan kita bicarakan di sesi selanjutnya. Oke, demikian pembicaraan kita sampai ini. Panji masih panjang, jadi tunggu berikutnya.